Dan pelajaran yang paling baik adalah dari nabi-nabi. Kita sekarang sedang belajar nabi. Nabi Muhammad SAW itu, kalau dokter sekarang misalnya merasa difitnah, di pekerjaan, berefek pada istri, berefek pada pegawai. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu seorang nabi. Waktu beliau sudah hijrah ke Madinah, itu bukan cuma sekedar nabi, juga menjadi raja. Tapi di saat itu, ada satu kepala orang munafik bernama Abdullah bin Abi Salul. Dia, kalau misalnya dokter mungkin sekarang merasa difitnah. Saya kan tidak tahu permasalahan ini. Tapi kalau dokter merasa difitnah misalnya, ini mungkin dokter belum kenal sebelumnya orangnya, atau mungkin nanti ada waktu di mana dia berhenti, karena kalau sudah terpecahkan permasalahannya akan pasti ada yang benar atau ada salah. Tapi Nabi Muhammad SAW ini sepanjang hidup beliau di Madinah itu setelah jadi raja 10 tahun, itu selalu dikejar oleh orang munafik. Apa saja celah yang Nabi dianggap bisa salah jadi salah. Sampai mereka pernah memfitnah istri Nabi yang merupakan ratu pada saat itu, Aisyah radhiyallahu anha, berzina dengan seorang sahabat Nabi. Dan waktu itu Nabi Muhammad SAW mengandalkan wahyu yang turun dari langit. Waktu fitnah itu tersebar, Nabi Muhammad SAW terputus wahyu dalam beberapa waktu. Gak ada berita, 1 bulan gak ada wahyu turun. Biasanya sahabat bertanya, Jibril datang bawa langsung wahyu turun. Ini sebulan gak ada berita. Sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu harus apa. Nabi naik ke atas mimbar, kemudian berkata kepada para sahabat-sahabatnya, kenapa ada orang yang memfitnah keluargaku, istriku. Yang istriku, ini Nabi ya, istriku itu aku tahu tidak pernah selingkuh apalagi sama laki-laki lain. Dan juga yang difitnah sahabatku, kebetulan nama sahabatnya Safwan. Ini orang soleh banget. Yang tidak pernah masuk ke rumahku kecuali dengan aku. Tidak pernah dia datang sendiri, bertamu sehingga bisa difitnah, enggak. Tapi rupanya waktu itu sahabat pun di masjid itu jadi 2 kubu. Yang satu kubu, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, sebenarnya dua-duanya mempro Nabi. Tapi yang kontra ini, sedikit ada yang kontra ini karena yang sedang menyebarkan fitnah itu kepala suku mereka. Jadi mereka masih ada fanatisme. Waktu kelompok A mengatakan kepada kelompok B ini yang punya kepala suku yang memfitnah ini, oh kami tahu ya Rasulullah siapa yang memfitnah itu, tapi tidak disebutin namanya. Kalau anda perintahkan kami akan penggal lehernya. Nah, yang di sukunya orang ini tersinggung. Oh, kalian itu bilang begitu karena tahu itu kepala suku kami. Kalau dari kepala suku kalian akan bela. Jadi ribut nih di masjid. Padahal sebenarnya dua-duanya pro Nabi. Tapi karena sudah disentuh kepala sukunya, dan ini mau ribut. Mereka bukan mau ribut sama Nabi. Nah, ini fitnah. Nabi melihat, wah ini kalau gitu sudah tutup. Gak ada masalah lagi. Udah gak bisa lagi kita bicara apa-apa. Nabi masih datang lagi kepada istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu kebetulan sudah pulang ke rumah orang tuanya Abu Bakar sama istri Abu Bakar. Lalu dia mengatakan, hai Aisyah, kalau kamu benar melakukannya, bertobatlah kepada Allah. Kalau kamu tidak melakukan, yakinlah Allah akan menolongmu. Maka Aisyah pun waktu itu, dia bilang, saya dengar berita gosip ini udah sangat lemas. Tapi begitu saya dengar Rasulullah pun ngomong, saya khawatir. Kalau suami saya pun tidak percaya, bagaimana? Maka Aisyah mengatakan, apakah anda juga sudah terpengaruh ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, bukan, tapi saya cuma mengingatkan. Lalu Aisyah menghadap kepada ayahnya Abu Bakar mengatakan, wah ayahku, jawablah Rasulullah. Anda tahu saya sebagai anak, saya bukan perempuan nakal dan segala macam gitu. Abu Bakar mengatakan, saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah. Karena ini fitnah. Saya tidak tahu kalau lakukan atau tidak. Gitu kan? Walaupun kamu adalah di mata kami orang baik. Dia lihat ayahnya tertutup, suaminya tertutup. Dia tanya lagi ibunya, wah ibu bicaralah. Bela. Ibunya mengatakan, saya tidak tahu harus buat apa. Maka Aisyah mengatakan, pada saat itu puncak-puncaknya, saya akan mengembalikan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yakub, nah ayahnya Nabi Yusuf ini. Innama ashku basti wa huzni ilallah. Saya keluhkan kesedihanku dan permasalahanku hanya kepada Allah. Waktu itu Nabi Yusuf sudah hilang dan sampai buta matanya nggak ditemukan. Maka Nabi Yakub pun mengatakan itu dalam surah Yusuf. Maka dia bilang, saya cuma ucapkan itu. Waktu Aisyah mengucapkan kata-kata tersebut, saya ucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi Yakub. Saya keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW tiba-tiba ke pinggir ruangan rumah itu. Dan beliau menerima wahyu. Surah An-Nur, pembelaan terhadap fitnah tersebut. Dan selesai itu, akhirnya yang menyebarkan berita hoaks dicambuk 80 derah. Dan itu sempat berjalan fitnah itu sebulan lebih. Ya. Dan ini istri Nabi, ratu gitu kan. Bahkan semua bisa kena ya Pak Ustadz ya? Iya. Waktu itu Nabi merasa terpukul sebagai suami. Aisyah punya kakak dan adik terpukul. Dan itu pasti orang-orang terdekat. Kalau kita diserang, pasti begitu.